Ini adalah Bapak Elyasa Budianto, Sekber Relawan Bapak Anies Baswedan dari daerah Karawang. Ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini akan menyajikan informasi seputar viralnya salah seorang pria yang kemudian merobek-robek banner Pak Jokowi di salah satu tempat, yang mana banner itu berisi tentang ucapan terima kasih atas penyaluran BLT dari dana kompensasi BBM. Tapi ada hal yang menarik dari salah seorang ibu-ibu yang kemudian mencoba mengulas, mencoba menelusuri siapa laki-laki yang viral tersebut karena telah merobek-robek banner Pak Jokowi. Tentu ini menjadi penting karena segala sesuatunya itu selalu ada keterkaitan dengan berbagai kelompok-kelompok tertentu. Dan kenapa kemudian ini penting diketahui? Karena yakin dan percaya bahwa orang-orang seperti ini itu tidak bertindak secara sendiri-sendiri, tetapi tidak terlepas dari berbagai agenda-agenda jangka panjang yang mereka sedang persiapkan. Bahwa mereka melakukan itu tentu adalah ibaratnya mencicil sebuah upaya-upaya untuk melemahkan Pak Jokowi. Dan ibu ini begitu berani kemudian membongkar siapa orang ini dan dengan siapa dia berjaringan dan seperti apa aktivitasnya dalam dinamika politik yang saat ini memang sudah mulai pasang kuda-kuda untuk persiapan tahun 2024. Ibu ini menjelaskan ya dengan sangat detail ya bagaimana orang ini riwayatnya dan apa yang selama ini telah dilakukan ya dalam upaya-upaya gerakan-gerakan politik ke depan. Kita akan coba menyimak dulu seperti apa penjelasan daripada ibu ini yang tentu cukup menarik dan sangat tajam. Oke guys, kali ini aku akan menyampaikan orang yang lagi viral di TikTok mengenai pelaku pengerusakan baliho Bapak Jokowi atas mengucapkan rasa terima kasih mengenai BLT dan sebagainya. Ini adalah Bapak Elyasa Budianto, Sekber Relawan Bapak Anies Baswedan dari daerah Karawang. Ya, jangan lupa ya. Bapak Haji Elyasa Budianto, Sekber Relawan Anies Baswedan Karawang. Ya, ini orangnya. Berikut saya lampirkan gambar pada saat dia menyobek yang namanya baliho. Nah, inilah pentingnya kita kenapa ya Indonesia harus cerdas memilih calon-calon pemimpin. Siapa yang di belakangnya ini ya. Berbahayanya Indonesia kalau orang-orang ini mengangkat dan mengusung Anies Baswedan menjadi presiden. Di sini saja kita sudah melihat ya pengerusakan yang dilakukan oleh relawannya. Oke ya. Jadi Indonesia harus paham semua ya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat sekali dengan Anies. Ya, ada ya video pada saat Anies Baswedan hadir deklarasi. Ya, saya perhatikan orang ini ada ya pada saat Anies deklarasi dengan Surya Paloh kalau nggak salah ya. Ini juga dia hadir loh ya, ada. Nah, kemudian pada saat Anies datang dengan Pak Herawan dari PKS, dia juga ada. Jadi mohon ya pemirsa Indonesia, kita harus benar-benar cermat mencari calon pemimpin negara ini. Kita bukan butuh pemimpin negara ini penuh kekerasan atau ya dengan cara-cara seperti ini. Ini ya buat saya sudah biadab sekali ya, nggak pantas. Kenapa?
Nah di situ lah. Kayak belum yang di tempat lain lah, ya ada yang di daerah Jawa kemarin orang yang menurunkan bendera-bendera PDI, kemudian dinaikin bendera-bendera PKS, ya banyak juga. Tapi kali ini saya memberanikan diri agar Indonesia tahu bagaimana saya sudah bilang ketika pada Pilkup 2017 lalu, ya kita di bulan November ya, itu didukung oleh CIA Amerika Serikat. Jadi sama saja bro, kita mendukung dia itu mendukung Amerika juga ya. Jadi ini kenapa mereka bersemangat ya menurunkan agar Bapak Jokowi itu tidak terlihat di ini, ya beginilah cara-cara mereka ya kan. Itulah makanya saya harap anak-anak Indonesia bisa memviralkan video-video tersebut ya. Kami harap juga buat kepolisian bagaimana tindakannya atas perilaku orang-orang tersebut. Terima kasih, semoga info ini nyampe ke seluruh media. Ya, sangat menarik penyajian daripada ibu ini, bagaimana dia mengupas tentang siapa orang ini, ya, bagaimana riwayatnya dan dengan siapa dia kemudian berjaringan. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena dengan melihat ini kita bisa membaca dan menebak apa agenda di balik tindakan tersebut. Bahwa tindakan pencabutan ya perobekan bendera itu tidak bisa dilihat secara sederhana. Tetapi ini adalah sebuah akumulasi dari sebuah agenda untuk kemudian bagaimana melebahkan ya Pak Jokowi di mata publik Indonesia. Karena adanya beliau itu sebenarnya sebuah bentuk simpati rakyat, khususnya mereka yang telah menerima bantuan langsung tunai ya dari dana kompensasi BBM sebagai bentuk kehadiran negara, bentuk kehadiran pemerintah. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh pria tersebut itu dengan maksud agar ya masyarakat kemudian tidak tahu ya, masyarakat tidak memahami ya, dan masyarakat tidak bersimpati kepada Pak Jokowi. Nah, ternyata di balik itu semua beliau ini adalah relawan daripada Bapak Anies Baswedan ya. Jadi jelas ya bahwa dia ini adalah relawan Bapak Anies Baswedan. Dan nampak apa yang diuraikan tadi oleh ibu tersebut bahwa memang dalam beberapa kesempatan ya yang bersangkutan ini Bapak Elyasa Budianto ini pernah bersama dengan Anies dalam salah satu ya agenda sosialisasi ya pencapresan Anies. Jadi saya kira jelas sudah bahwa dia adalah orang yang punya afiliasi ya bersama dengan Anies. Nah, sejauh itu saya kira tidak ada soal. Nah, yang jadi soal adalah ketika tindakan-tindakan orang-orang seperti ini itu jelas sangat tidak mencerminkan prinsip-prinsip kebebasan ya berdemokrasi di Indonesia. Di sisi lain bahwa apa yang dilakukan oleh orang memasang baliho itu juga sesuai prosedur, kontennya juga tidak ada hal yang dilanggar. Tindakan Bapak Elyasa Budianto ini jelas ini adalah tindakan yang sangat tercela, sangat tidak terpuji, dan tentu ini justru akan kemudian menjatuhkan nama Pak Anies sendiri jika orang-orangnya ya orang-orang pentingnya, apalagi dia adalah tergabung dalam sekretariat bersama ya relawan Anies di Karawang. Ini tentu akan membuat publik kemudian menjadi tidak bersimpati kepada Pak Anies karena orang-orangnya yang dibawa yang melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif ya dengan cita-cita bersama kita untuk menciptakan sebuah iklim masyarakat yang dinamis, yang adem, yang saling menghargai, yang bisa memutus yang namanya perbedaan yang tajam, yang bisa menghindari yang namanya keterbelahan masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa Pak Budianto ini memang ya dalam berbagai informasinya ya dia juga memiliki rekam jejak yang memang kurang bagus ya. Dia juga pernah berurusan dengan NU ya, pernah digeruduk oleh Banser karena dianggap ya melakukan tindakan yang menghina NU, walaupun pada akhirnya kemudian berdamai minta maaf. Tetapi hal menariknya ini ibu karena dia kemudian membongkar kepada kita semua, membuka kepada publik Indonesia dan menyampaikan kepada anak-anak Indonesia untuk kemudian ya hati-hati dan pandai-pandai melihat calon-calon pemimpin siapa yang memang tepat dan siapa yang pas. Dan lihatlah siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh
Ilyasa Budianto ini jelas-jelas sangat tidak terpuji, dan menurut saya ini adalah tindakan-tindakan yang harus diberi ganjaran yang tegas. Dia harus diberi pelajaran supaya ini tidak menjadi penyakit yang menular di masyarakat. Karena misalnya ketika kita tidak suka dengan seseorang, ya misalnya dia memasang baliho atau banner dengan seenaknya, kemudian kita mau mencabut, dan itu tentu akan berpotensi menciptakan konflik-konflik ya di masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga berharap bahwa ini harus diberi semacam efek jerah, yang harus dimintai klarifikasi apa maksud dibalik itu semua, dan memang ini harus ada upaya-upaya preventif ya yang dilakukan oleh aparat keamanan agar kita bisa menciptakan suasana yang betul-betul aman ya, yang terkendali dalam proses-proses sosial yang sedang berlangsung. Bagaimanapun juga, setinggi apapun tensi politik, ya tentu kita masih berupaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi kebaikan bersama sesama anak bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.